Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dari kelas 11 DJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini kita bisa bayangkan sebuah studi kasus, misalnya di sebuah jaringan terdapat 9 switch. Tiap switch itu membutuhkan 200. Kalau kita konfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan beresiko salah konfigurasi serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VTP. Jadi VTP adalah protokol milik Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara terpusat dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP bekerja melalui trunk link, bukan akses link ya teman-teman. Nah, lalu metode VTP itu ada 3. Yang pertama itu server, yang kedua itu klien, yang ketiga itu transport. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, dan mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN dan ke switch VLAN, serta minimal harus ada satu server dalam domain. Lalu ada VTP klien, dan itu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server serta VLAN otomatis muncul tanpa konfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir itu transparan ya, dia itu tidak mengikuti server, lalu VLAN dikelola secara lokal dan hanya meneruskan frame VTP ke switch ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Kalian bisa memasukkan 5 switch yang ini, lalu kalian bisa hubungan dengan kabel automatik. Jika sudah, kalian bisa kasih note pada tiap switchnya. Ada server klien 1, klien 2, transparan, dan server 2. Nah, jika sudah kita akan konfigurasi transfer switch. Di sini kita akan masuk ke switch server. Nah, lalu kalian bisa masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita masuk ke config. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Yang ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port, mode trunk. Nah, jika sudah, kita akan juga coba di switch yang klien 1. Lalu bisa ke CLI. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita masuk ke config. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0/1 sampai 2 seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada switch yang di klien 2. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Lalu di sini kita masuk ke enable, lalu kita ke config, lalu interface rank A0 switch port mode trunk. Lakukan hal yang sama pada switch transparent. Nah, di sini masuk ke enable, lalu config, lalu di sini ada 2 interface ya, interface rank FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode trunk. Lalu di sini kita ke switch server. Di sini kita masuk ke enable, lalu kita config. Di sini kita masuk ke interface FA0/1 switch port mode trunk. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan trunk ya teman-teman. Jika tidak menggunakan trunk, VLAN itu tidak akan tersebar. Selanjutnya kita akan konfigurasi VTP server. Nah, di sini kita ada switch yang dijadikan kita server. Nah, kita bisa exit, lalu kita bisa VTP mode server. Nah, kalau sudah, kita juga ketikkan yang VTP domain mita.com ya teman-teman. Kita juga buat password VTP-nya. Nah, di sini passwordnya 1 sampai 5. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP pada server. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi di VTP klien.
Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan VTP mode client. Nah, lalu di sini kita VTP domain. Karena dia klien, nanti itu domainnya harus sama dengan server ya, teman. Domain mita.com. Nah, kita juga buat passwordnya 1-5. Nah, ini sudah, kita bisa lanjut ke switch client 2. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan VTP mode client. Nah, lalu kita VTP domain mita.com. Jadi seperti ini. Lalu VTP password 12345 seperti ini. Kita lanjut ke yang transparan. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparan seperti ini. Lalu kita buat VTP domain mita.com seperti ini. Lalu kita buat VTP password 12345. Nah, jadi seperti ini. Lalu jadi itu transparan itu tidak menerima call dari server dan cocok untuk jaringan terpisah ya, teman-teman. Kita lanjut ke server 2. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita VTP mode server. Nah, lalu di sini kita ketik VTP domain mita.com seperti ini. Lalu VTP password 12345 seperti ini. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi VTP-nya. Selanjutnya kita akan pengujian di VTP. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server yang ini. Kita akan buat VLAN 2. Untuk namanya itu A. Kemudian VLAN 3. Untuk namanya yaitu B. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada yang baru ya, teman-teman. Lalu kita bisa cek di klien 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini maka itu otomatis muncul sama seperti di server. Kita juga coba di klien 2. Nah, di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini juga sama, sudah muncul ya, teman-teman. Lalu kita coba cek di transparan. Di sini kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini itu dia tidak muncul seperti di server ya, teman-teman. Nah, transparan itu tidak ada karena dia itu masih misah atau menyendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasi revision number. Nah, di sini kita bisa cek di switch yang ke pertama. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu kita ketik do show VTP status. Nah, di sini kalian bisa lihat pada configuration revision itu jumlahnya 4. Nah, ini itu jumlah perubahan VLAN-nya, berarti kita sudah merevisi sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita akan masuk ke studi kasus. Nah, misalnya di sini saya menambahkan 1 buah switch. Nah, lalu kita anggap saja switch itu sebagai gedung utama. Lalu kita ingin menambahkan 1 buah switch lagi. Nah, di sini kita buka switch yang baru. Kita masuk ke CLI. Lalu kita masuk ke enable, lalu conf t. Lalu kita bisa ketikkan do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat pada configuration revision itu masih 0 ya, teman-teman, yang berarti belum direvisi. Lalu kita akan konfigurasi VTP ini ke mode server. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu ketik VTP domain mita.com.
Nah, lalu kita buat passwordnya VTP password 12345. Nah, lalu kita ketikkan lagi show VTP status. Nah, di sini configuration efficient itu masih 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat VLAN 2 di sini. Kita bisa ketik VLAN 2. Lalu kita ketik VLAN 3. Lalu kita bisa ketik VLAN 4. Nah, lalu kita bisa ketik VLAN 5. Nah, lalu kita bisa ketik VLAN 6. Lalu VLAN 7. Lalu VLAN 8. Nah, lalu kita bisa cek dengan show VTP status. Nah, maka configuration servernya itu sudah ada 7 yang sudah lebih dari gedung yang pertama. Tadi yang gedung utama ya. Nah, misal switch ini itu ingin kita tambahkan ke gedung utama. Di sini kita bisa tambahkan. Lalu kita bisa hubungkan kabel otomatis. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika dia masukkan ke gedung utama tapi dia itu ingin konfigurasi itu mengikuti yang ada di gedung utama, nah maka kita akan terlebih dahulu di switch ini. Yang di switch server 2. Nah, di sini kita itu bisa enable. Nah, di sini kita keluar dulu. Di sini kita ke enable. Lalu kita bisa masuk ke conft. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface-nya plus FA 0/2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Seperti ini. Kita juga akan lakukan hal yang sama di switch yang baru. Nah, di sini kita bisa extract dulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Nah, lalu di sini kita ketik switch port mode terang. Nah, setelah itu kita coba lihat di client 2. Kita bisa ketikkan show VLAN brief. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu kenapa konfigurasinya mengikuti server yang baru saja kita tambahkan. Nah, ini dia berbahaya ya teman-teman. Nah, lalu solusi untuk mengatasi revision number, kita itu bisa putuskan kabelnya terlebih dulu. Sini kita akan putuskan kabel yang Nah, jika sudah, kita akan ubah switch ke mode transparan. Kita coba buka switchnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparan. Lalu di sini kita ketikkan VTP domain meta.com. Kita juga buat passwordnya. Nah, di sini kita bisa show VTP status. Nah, jadi di sini kita harus pastikan bahwa configuration revisionnya itu 0. Setelah itu kita bisa ubah ke server atau client ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah ke mode server. Seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan VTP domain meta.com. Lalu di sini kita bisa ketikkan VTP password 12345. Setelah itu kita bisa cek dengan show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya itu 0. Selanjutnya kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini dia masih ada 8. Nah, lalu kita coba koneksikan ke gedung utama. Nah, di sini kita hubungkan dengan kabel otomatis. Nah, lalu kita akan terangkan dari server 2. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa interface FA 0/2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita juga coba di switch yang baru. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Oh, di sini kita bisa ketikkan
switch part modelan. Nah, kita bisa cek dengan